Assalamualaikum, nih kami lagi persiapan untuk buka puasa bersama. Kloter kedua, itu Ibu Dwi. Ibu Dwi di sana lagi mempersiapkan bukaan sendiri, tidak diurus suaminya. Ya, itu suaminya urus kipas angin. Makanannya bosku. Assalamualaikum. Bakal calon Ustadz. Setelah berbuka nanti kita lanjut dengan sholat maghrib dan sholat isya ditambah sholat taraweh. Gas bosku. Itu Bapak Ustadz kita hari ini. Mantul. Legendary. Di kloter pertama aku nggak bisa merekam soalnya nggak ada HP-ku. Ini baru ada HP-ku. Jadi aku bisa merekam. Ini ada nasi, sambal dan jeruk. Begini cara makannya. Kasih es batu di nasi, tambah jeruk. Iya, ini usaha Aceh, usaha ini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baca. Cut. Amin. Ada 4 bulan yang diagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sa'ban adalah bulannya malaikat. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah SAW. Makanya biasanya kalau orang-orang bulan Rajab itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW menerima sempajang. Makanya sering ada mendoakan itu, Allahumma barik bulan Rajab wasallam wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, berikan keberkahan sebulan Rajab dan bulan Sa'ban, mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Nah makanya di dua malam ini kita tinggal malam Jumat dan malam Sabtu bertarawih. Hadis Rasulullah SAW, pernah Rasulullah berkata kepada sahabatnya, semakin mendekat bulan-bulan terakhir bulan suatu Ramadan, semakin tinggi pahalanya dan semakin mendekat malaikat kepada kita. Olehnya itu, saya seharusnya menyampaikan kemarin kita kesempatan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, jangan lepas ke salat tahajud mulai malam ini, malam Jumat, malam Minggu, sampai dengan malam takbir. Kenapa sahabat Rasulullah meraihkan seperti demikian? Mulai dari hari pertama kita berpuasa, melaksanakan ibadah, menahan segala-galanya kita yang tahan, dan malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di akhir-akhir Ramadan kita dibukakan walau fadhilu pada doana, buka pintu hatimu dan berdoa. Apa yang kau minta? Ketika kita melaksanakan ibadah mulai dari hari pertama sampai hari ke-25, hari di situ kita mulai 26 sampai 1 kita berdoa di tengah malam. Apa doanya? Yang pertama-tama doanya yang kita lakukan ini setelah kita berpuasa selama 25 hari, tinggal 5 hari. Yang pertama-tama doanya yang kita lakukan itu pengampunan. Hari ini 10 ini adalah malam pembebasan. Pengampunan dulu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan keluarga kami, ya Allah. Kemudian apa lagi? Bukakan pintu rezeki kami, ya Allah. Kenapa? Yang membuat orang biasa itu kafir
Yang membuat orang biasa itu terjerumus hanya kena rezeki. Makanya dikatakan itu kemiskinan mendekati kekafiran. Maka pengampunan pertama baru kita berdoa, ya Allah bukakan pintu rezeki kepada kami ya Allah. Itu bagi yang berkeluarga pakai kami, tidak boleh pakai tunggal ya. Yang cewek-cewek boleh pakai aku ya. Pakai kami bagi yang berkeluarga. Kemudian setelah kita diampuni, dibukakan pintu rezeki, minta dimudahkan. Ya Allah, ketika Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, dan kamu bukakan pintu rezeki kami ya Allah, maka mudahkan ya Allah. Kita bisa melihat banyak orang dibukakan pintu rezeki tapi setengah mati. Seandainya itu darah menjadi keringat, darah menjadi keringat. Makanya setelah terbuka pintu rezeki, diminta dimudahkan ya Allah. Jika terbuka rezeki itu ya Allah, maka mudahkan ya Allah. Terakhir bab ketiga, bab pertama, ya Allah, ketiga-tiganya nanti ini ya Allah bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Karena banyak orang itu naik rezekinya rumah tangganya berantakan. Diterima, malaikat sekarang menunggu. Dikatakan malaikat, apa yang kamu minta? Minta sekarang karena kamu sudah beribadah 25 hari. Kamu sudah menahan mulai lahir dan batin kamu nahan. Minta. Allah maghfirlahu, Allah mahampu. Minta. Kemudian bab kedua, minta bersihkan hati kita ya Allah. Bukan saja bulan ini ya Allah, dan bulan-bulan berikutnya ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah. Jernihkan pikiranku ya Allah. Sucikan jiwaku ya Allah. Itu doanya. Itu kalau dirangkul semuanya, kalau kita mau buka semuanya itu, ketika bersih hati kita tidak ada orang yang iri sama kita. Kemudian kalau hati sudah bersih, maka akan terkendali di pikiran kita. Ketika hati dan pikiran sudah menyatu, insya Allah jiwa kita akan bersih. Ketika itu menyatu, maka aura yang berpancar. Makanya Bu, biasa kita lihat itu nyaman, terus kita lihat orang itu, coba tanya, tidak pernah berhenti itu hatinya berkekuatan itu. Olehnya itu malam-malam ini jangan kita lupakan adik-adik. Paksa diri kita itu bangun jam 2.30 malam. Ambil kita sholat tobat 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat Assalamualaikum, 2 rakaat sholat tobat. Geser sedikit. Ambil sholat tahajud 2 rakaat. Geser lagi sedikit, baru sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu tutup dengan witir. Boleh 3 langsung rakaat, boleh 2 baru 1. Kalau 2 rakaat, 1 harus 3 surah ujungnya. Ya, sholat sunat itu tidak dianjurkan kita di tempat, tidak dianjurkan. Selalu kita dianjurkan pindah-pindah. Kenapa? Ketika nanti kita dihisab di yaumil kiamah, maka tanah itu bersaksi. Dia bersaksi. Jangan di tempat saya. Dia pernah sujud di tempat dia di atas saya. Makanya setelah 2 rakaat pindah. Di rumah saya itu tidak ada lagi tempat, kecuali mungkin di WC saya tidak ada tempat itu. Dapur saya biasa tempat sholat. Hal ini kami sampaikan itu karena ini rahasia dan harus saya sampaikan. Mulai malam Jumat ini malam yang dikorahkan Allah Subhanahu Wa Taala, malam Sabtu itu yang 2 itu, malam Minggu itu malam takbir. Tapi malam Jumat dan malam Sabtu dia anjurkan kita berdoa. Berdoa kita, malaikat menunggu kita itu. Malaikat menunggu kita untuk berdoa. Wahai hamba Allah, berdoa di ujung bulan Ramadan ini, berdoa. Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dari awal sampai sekarang ini kita selalu beribadah. Maka ditunggu malaikat di malam Jumat ini. Ya. Bagi ada anak-anaknya itu, ketika kita sholat tahajud itu pegang ubun-ubunnya. Lalu kita pegang ubun-ubunnya. Bacakan alam nasirah. Baca alam nasrah kata saudara dan surat Allah. Insya Allah kalau anak kita tidak taat akan taat. Kalau anak kita tidak pintar. Itu sebenarnya tuh kuncinya alam nasrah itu fa inna ma'al usri usran. Itu sebenarnya kuncinya itu. Ya Allah, kalau kesulitan saya ya Allah maka mudahkan ya Allah. Doanya itu. Makanya tuh alam nasrah itu ayat yang hidupnya dunia.
depan dulu anak-anak kita insyaallah. Dibukakan orang. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan saudara-saudaraku, jangan kita tinggalkan itu di malam-malam karomah ini, malam Jumat. Malam ini malam penuh dengan peristiwa. Malam diturunkannya ayat pertama, malam diciptakannya bumi ini, malam dimasukkannya Adam di surga, dan malam juga dikeluarkannya Adam. Dan insya Allah sholat haji pertama Rasulullah SAW adalah malam Jumat. Dan insya Allah kiamat dunia ini juga malam Jumat. Maka dikatakan itu malam karomah. Karomah sekali. Oleh itu diingatkan kita bangun kita. Jadi caranya sholat tahajud itu deh, sholat dulu 2 rakaat, lalu hajat 2 rakaat, lalu masuk tahajud, tutup, bikin boleh 3 kali langsung, boleh 2 kali assalamualaikum, baru naik 1 rakaat. Kalau 21 namanya, yang satu terakhir itu harus 3 surah. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Ya, situ. Tapi kalau mau ambil 3 rakaat, boleh 1 surah dulunya. So, jangan dilewatkan 32 malam ini, jangan dilewatkan. Dan mudah-mudahan doa yang terakhir itu sampaikan kepada diri kita. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk selalu beribadah kepada kamu dan menjadikan latihan bulan ini. Ya. Dan insya Allah jangan sampai bulan ini saja kita ini bulan puasa ini bulan latihan, training kita. Mudah-mudahan bulan depan. Insya Allah. Siapa yang mendapatkan itu adalah orang tua kita. Yang pertama, anak yang soleh, anak yang selalu taat beribadah dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama-tama yang menabung itu menginvestasi adalah anaknya, orang tua kita. Kedua, melatih diri kita itu untuk masa depan kita semuanya. Mungkin demikian atau saya sesingkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan keluarga saya, dan mudah-mudahan bulan puasa ini, bulan Ramadan menjadi berkesinambungan kita beribadah, yang sering-sering membaca Al-Quran, dan 1 lembar 1 hari dibaca. Bagi baca dalam rumah ini, apabila ayat berguling-guling di atas ini, insya Allah akan jin-jin itu jahat-jahat itu akan menjauh, insya Allah. Demikian tadi dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.